Mari kita selami cerita gila ini bersama. Kemah santai Zack dan teman-temannya berubah jadi bencana mutlak saat dia mencari kayu bakar. Dewa Isekai sepertinya memang ingin melihat pria ini menderita. Jadi mereka melemparnya langsung ke dalam sistem multiverse. Layar biru Isekai menyapanya sementara dia kebingungan setengah mati. Apa jangan-jangan ada campuran obat aneh di dalam kue yang dia makan tadi? Memanggil teman-temannya sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba, error sistem muncul, memerintahkannya melempar dadu demi bertahan hidup. Dia langsung dihadapkan dengan monster jahat Ninetales. Tapi, untungnya, sebuah keajaiban kecil terjadi di sini. Sistem ikut campur dan memberinya kesempatan bertaruh lewat lemparan dadu daripada harus bertarung dan hancur lebur. Angka tertinggi akan menang. Tapi, sialnya, batas angka dadu milik jagoan kita ini cuma 1 sampai 100. Sementara, sang monster punya batas atas sampai 100.000. Peluangnya benar-benar mustahil dan tidak masuk akal. Tapi pada akhirnya, Zakari tetap melempar dadu itu, membiarkan angkanya terus berputar. Untungnya, dia mendapat angka tinggi 96. Mentok setinggi keberuntungan yang dia miliki. Tapi itu sama sekali tidak ada artinya. Di sisi lain, monster setingkat dewa itu bisa mencapai 100.000. Sangat mudah menghapusnya dari realita. Zack pikir ini sudah tamat. Dia mulai mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya, tahu dia akan kehilangan segalanya hanya karena lemparan dadu sialan ini. Alih-alih pasrah, menyerah, dia menaruh harapan pada peluang sekecil apapun untuk menang. Dan luar biasanya, monster itu cuma mendapat angka 91. Lemparan tinggi, jagoan kita menang mutlak, menyebabkan kematian instan makhluk maha kuasa itu. Kekuatan monster itu terserap langsung ke dalam tubuh Zack. Ini memicu rentetan notifikasi naik level yang muncul secara bersamaan. Dan saat dia terbangun, jagoan kita sudah kembali ke hutan yang sama. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Yang dia tahu dia harus segera kembali ke teman-temannya. Tapi ada satu masalah besar. Lingkungan sekitarnya benar-benar berubah dan sistem tiba-tiba memberitahunya bahwa dunia akan berubah bentuk untuk bergabung dengan multiverse. Zack masih mengira ini cuma mimpi buruk yang sangat gila. Dia mengumpulkan keberanian, menemukan mobil RV mereka, dan berpikir bahwa dia akhirnya berhasil menyusul teman-temannya. Dia mencoba memanggil mereka, tapi hening. Teman-temannya menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, seekor anjing iblis raksasa sedang asik memangsa persediaan makanan mereka. Makhluk dari dunia lain. Perhatikan baik-baik bagian ini, kawan. Monster mengerikan itu langsung menatap Zack dan mengaum keras. Makhluk itu menerjang dengan kecepatan gila untuk membantainya. Tapi reaksi pertama Zack sungguh di luar dugaan. Dia tidak lari, pria ini mencengkram kapaknya dan menebas dada makhluk itu meski bahunya sendiri terluka parah. Monster itu menghantam tanah dengan keras, meninggalkan Zack kebingungan melihat tubuhnya sendiri. Bagaimana dia bisa sekuat ini ingatannya kembali. Sistem aneh itu monster dewa yang dia lihat, serta lemparan dadu pertaruhan nyawa tadi. Semuanya nyata. Dia masih menaruh harapan besar bahwa teman-temannya masih hidup, tapi dia sama sekali tidak bisa menemukan mereka. Anjing iblis itu membalas untuk serangan kedua. Kali ini menerjang dengan cakar yang mematikan. Zack berhasil menghindari amukan makhluk itu, membuatnya menabrak mobil RV dengan telak. Meski monster ini punya kecepatan gila, pergerakannya sangat buruk dan kaku. Ini memastikan strategi jitu untuk mengalahkannya. Zack mulai memancing dan membiarkan monster buas itu mengejarnya. Anjing iblis itu mengaum dan memburunya ke dalam hutan, menabrak berbagai sudut karena mobilitasnya yang hancur lebur. Namun, secepat apapun dia berlari, Zack pada akhirnya berhenti tepat di depan beberapa batu besar. Sekarang, dia menunggu monster itu berlari kencang. Tubuh jagoan kita bergetar hebat. Tapi, jangan salah, ini bukan karena takut mati. Sebaliknya, pria ini dipenuhi oleh luapan amarah yang benar-benar tidak terbayangkan. Monster itu memburunya tanpa ampun. Di momen penentu, Zack menghindari terjangannya, memaksa makhluk itu menabrak bebatuan dengan keras. Benturan itu melukainya, tapi tetap saja belum cukup untuk menumbangkannya. Saat itulah Zack muncul dari titik buta. Mengayunkan kapaknya langsung ke tulang belakang monster buas itu, menghancurkannya saat berbenturan.
Pertarungan ini sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan ancaman mustahil yang dia hadapi sebelumnya. Makhluk itu tewas dengan puluhan tebasan sadis, membuat pria ini terlihat seperti perwujudan dewa kematian. Pembunuhan pertama ini memberinya 100 koin Nexus sekaligus mengonfirmasi kematian monster tersebut. Zack memaksakan diri kembali ke mobil RV, darah menetes dari setiap langkah kakinya. Situasinya sangat buruk dan saat dia tiba, tidak ada satu orang pun yang menyambutnya di sana. Tubuhnya sangat lemah sampai dia jatuh pingsan tepat di depan kendaraan itu. Saat jagoan kita membuka mata lagi, Zack disambut oleh cahaya matahari. Bukan cuma satu, tapi 2 matahari sekaligus dia terbangun. Dengan sakit kepala parah setara dengan pusingnya membaca opini bodoh di internet. Pria ini menatap tangannya menyadari bahwa dia masih berlumuran darah kering untuk mencoba memahami kendali atas realita gila. Saat ini dia meraih ponselnya untuk mengecek waktu, mengusap layarnya dengan panik. Oh, tapi ada satu kejutan lagi yang membuat Zachary tersentak kaget. Pria ini menyadari bahwa dia baru saja terkena kutukan tokoh utama isekai tertidur dalam koma 3 hari berturut-turut yang selalu ada di setiap cerita. Mengabaikan itu, Zack benar-benar sangat mengkhawatirkan keberadaan teman-temannya. Terutama sekali pacarnya Hana. Kalian pasti paham kan? Di dunia penuh monster begini, kehadiran sang kekasih adalah satu-satunya pelipur lara. Abaikan saja bagian itu. Dia mulai mengobati luka-lukanya sendiri. Sayangnya, dia sama sekali tidak melihat atau mendengar kabar teman-temannya selama 3 hari terakhir. Bahkan, barang bawaan mereka masih utuh di sini. Jika situasi memburuk, Zack mulai mempersiapkan mentalnya bahwa jika mereka belum kembali, juga kesimpulan logisnya adalah mereka mungkin tidak akan pernah pulang. Rentetan pertanyaan mengacaukan pikirannya. Dia bahkan tidak tahu harus memikirkan apa soal lokasinya saat ini. Di luar, dia menyadari sebuah perubahan yang sangat menarik. Luka-luka di tubuhnya sudah sembuh total, dan meskipun pria ini seharusnya sudah tewas kehabisan darah, dia malah bersantai menendang ranting dan batu. Misteri tentang transmigrasi mendadaknya ini benar-benar membingungkan. Dia sendirian di dalam hutan tanpa sinyal ponsel sama sekali. Mobil RV juga tidak berguna karena akinya sudah hancur total. Zack lalu meraih ranting pohon untuk memanjat ke atas. Pengalaman traumatisnya dengan monster tadi masih menghantuinya. Bayangkan saja dihajar habis-habisan oleh makhluk buas di hari pertama. Dia bahkan tidak tahu apa kesalahannya. Apakah dia sedang berada di planet alien atau justru alien yang menginvasi planet bumi kita? Pria dengan tatapan ala Levi Akriman ini mulai sangat mengkhawatirkan nasib sisa umat manusia di planet ini. Dan yang paling penting, sosok berharga di keluarganya seperti ayahnya atau adik perempuannya, Mackenzie. Ikatan yang dia miliki dengan mereka adalah alasan utamanya untuk terus berjuang, mencari jalan untuk pulang ke rumah. Zack terus memanjat. Dahan pohon itu menjaga pijakannya dan menggunakan kapak sebagai tumpuan. Begitu dia sampai di puncak, wajahnya menunjukkan keterkejutan luar biasa. Bahkan dari posisi setinggi ini, satu-satunya pemandangan yang terlihat hanyalah lautan hutan tanpa ujung yang dikelilingi pegunungan raksasa. Pilar cahaya merah itu memang mencolok, tapi yang jauh lebih parah adalah tempat ini dikelilingi oleh samudera luas. Itu artinya dia terjebak di sebuah pulau terpencil. Dan ini bukan tantangan ala Mr. Beast, di mana dia bisa dapat jutaan dolar kalau berhasil lolos. Levi versi diskon ini marah besar, mewakili umat manusia. Mengamuk pada sistem karena telah menghancurkan seluruh hidupnya. Tapi, disinilah kejutannya. Tepat saat dia memanggil, sistem layar biru langsung muncul di depannya, menampilkan gelar gila Born for Carnage. Gelar ini meningkatkan semua statusnya sebesar 10%. Tapi, ada juga gelar lain seperti Ultimate Reaper yang memberi tambahan 10% lagi plus 5 poin dasar. Luck of the Draw memberinya poin keberuntungan ekstra. Giant's Bane memberinya hadiah karena melawan ancaman yang jauh lebih kuat. Disciple of David Overpowered dan Slayer of Leviathans intinya sama saja. Membuktikan bahwa dia berhasil mengalahkan monster setidaknya 50 level. Di atas levelnya sendiri,
Singkat cerita, dia sangat beruntung bisa membunuh monster super kuat sebagai mangsa pertamanya. Zack kebingungan setengah mati. Dia mempertanyakan apakah layar teks yang menyoroti namanya ini benar-benar miliknya. Lembar statusnya menunjukkan bahwa dia adalah ras manusia beraliansi bumi dengan beberapa poin status gratis dan koin Nexus yang melimpah. Ada banyak informasi krusial di sini, tapi satu hal sudah pasti. Dunia ini berubah jadi semacam video game gila dengan taruhan nyawa. Percayalah kalian, dan aku akan melihatnya menghancurkan sistem ini. Hal paling menarik, dia sudah mencapai level 16 posisi yang didapat berkat insiden lemparan dadu sebelumnya. Sebagian besar status overpowered miliknya berasal dari deretan gelar gila yang dia dapatkan dari tebasan pertama. Dan saat ini, salah satu misi aktif yang dia miliki. Tujuan utamanya mencapai level 25 buat buka kelas baru, plus bunuh 4 Herald dan General Incursion. Intinya, dia terjebak sistem perlindungan markas yang super merepotkan. Pokoknya jagoan kita harus melindungi markasnya. Dia nebak pilar cahaya merah itu, pasti incursion yang dimaksud sistem. Walau begitu dia masih bingung markas itu bentuknya kayak apa. Jadi, sistem bertanya, apa dia siap membuat markas pertamanya? Zack langsung sadar, ini pasti semacam tempat berlindung. Tempat yang mendingan buat dijadikan rumah daripada sisa kemah hancur miliknya. Sini kumpul, coba bayangin kalian ada di posisinya. Mobil karavan jelas gak akan selamat di hutan monster sialan ini. Jujur saja kita pasti mati kutu tanpa sistem. Zack akhirnya menerima pembuatan markas itu. Layar biru langsung hilang seketika. Tapi anehnya, gak ada hal magis yang terjadi. Dia jadi agak bingung karena sistem sudah menetapkan titik ini sebagai markasnya. Tiba-tiba ada suara yang bikin dia kaget. Di atas sana ada monster hantu bermata satu, nanya apa yang sedang dia lakukan. Zack langsung masuk mode tempur dan mengambil kapaknya. Dia siap menebas makhluk itu. Astaga, dia baru sadar suara itu bukan dari manusia, tapi di momen yang sama kakinya terpeleset dari dahan. Sementara si roh mengeluh. Betapa sialnya dia ketemu manusia. Kocak banget. Monster pertama yang gak agresif malah rasis begini. Pokoknya jagoan kita hampir jatuh. Dia buru-buru berpegangan pada sesuatu tapi melihat. Sisiknya kita tahu apa yang dia pegang. Horor dunia nyata langsung dia rasakan saat sadar dia memeluk tubuh ular raksasa. Lengah sedikit saja di hutan ini dan nyawa langsung terancam. Lengan kanan Zack terlilit erat bikin dia kehabisan waktu buat bereaksi. Dia mengumpat kesal karena di sisi lain ular menyeramkan dengan gigi tajam sedang menatap mangsa barunya. Ular sialan itu dengan cepat melilit seluruh tubuhnya. Benar-benar memutus semua jalan keluar. Zack sadar dia masuk ke dunia yang mirip video game dan dia gak boleh lengah sedikit pun. Sialnya mungkin gak ada hari esok buatnya karena dia sedang diremukan oleh ular ini, layaknya mantan pacar yang super pendendam. Tapi alih-alih menyerah pasrah, jagoan kita tahu dia harus ambil risiko besar untuk bertahan hidup dan jadi lebih kuat. Menggunakan insting nekatnya, Zack langsung mencengkeram kepala ular itu sebelum tahan napas kalian karena lihat apa yang dia lakukan. Dia meremukkan kepala makhluk itu sampai hancur berantakan. Ini deklarasi mutlak bahwa Zack menolak mati. Tapi nasib sial terus mengejarnya karena dahan pohon itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Bikin dia dan teman Mi instan lembeknya ini jatuh ke bawah. Sebagai manusia, dia paham prinsip Sung Jinwoo. Sistem selalu memberi hadiah bagi pemburu. Kekuatan adalah segalanya. Sisanya nggak penting sama sekali. Mentalitas barbar ini satu-satunya hal yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Satu-satunya jalan menjadi yang terkuat. Jadi, Zack mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghempaskan ular sialan itu dan memastikan wajahnya menghantam tanah lebih dulu. Melihat kejadian itu dari atas, si roh hantu sedikit kecewa. Dia pikir manusia ini tidak punya peluang hidup di tempat penuh monster begini. Sambil melayang pergi, dia berkomentar kalau sebuah markas pasti bisa membantu manusia itu bertahan. Tapi di sisi lain dia bingung kenapa manusia ini memilih pohon bodoh sebagai markasnya. Makhluk ini sudah membantu berbagai macam ras dan peradaban di sepanjang hidupnya. Manusia selalu jadi yang paling payah di antara semuanya. Ide bikin rumah pohon adalah yang paling konyol. Bola mata melayang ini beneran merendahkan kaum kita. Persetan denganmu. Sementara itu, kapak Zack sedang asik memotong daging ular. Si,
Roh kembali ke tempat tadi dan menemukan manusia yang sama sedang merobek tubuh ular itu. Bola mata tunggalnya membelalak kaget karena pria di depannya ini berhasil membuat sushi mandi darah dari sang ular, pasti berkat gen Levi Ackerman yang mengalir. Dalam mode tempurnya, Zack berbalik mengincar si roh bikin makhluk itu panik. Roh melayang ini tiba-tiba terkesan sadar. Dia sudah melakukan kesalahan fatal karena meremehkan nyali baja pria ini. Zack menatap tajam saat roh itu memperkenalkan dirinya sebagai Vet Aberak. Atau singkatnya, kita panggil saja Abby. Abby sebenarnya dikirim untuk membantu manusia ini mengurus lokasi markasnya. Merespons dengan sopan jagoan kita, ikut memperkenalkan diri dan bertanya apa maksud bantuan itu. Roh tersebut agak kesal karena badut ini bahkan tidak mendengarkan penjelasan tutorial. Abby menjelaskan bahwa seorang asisten akan otomatis diberikan saat dia memilih posisi markasnya. Zack meluapkan kekesalannya karena sejak awal dia sama sekali nggak dapat tutorial dari sistem. Alih-alih begitu, dia langsung dilempar ke hutan neraka ini 3 hari lalu. Abby syok berat mendengar dia tidak mendapat tutorial. Tapi yang paling bikin roh ini syok adalah pria ini baru berada di sini selama 3 hari bukan berbulan-bulan. Zack menegaskan kalau memang baru 3 hari. Fakta ini membuat Abby mulai berpikir keras. Roh ini mulai penasaran apa dia ditugaskan untuk melayani seorang Defier. Konsep baru lagi yang sama sekali nggak dipahami jagoan kita. Abby mengerti kalau Zack pasti sangat kebingungan. Kalian juga pasti ikutan bingung kan? Biar aku jelaskan. Intinya, bumi kita telah digabungkan ke dalam ruang lingkup multiverse yang jauh lebih besar. Banyak planet lain yang sudah eksis di multiverse raksasa ini selama miliaran tahun. Penduduk bumi secara bertahap dipindahkan ke kota tutorial untuk belajar beradaptasi dengan sistem multiverse ini. Di momen ini juga Zack tahu keluarganya mungkin baik-baik saja. Jika mereka ada di kota tutorial, otomatis mereka aman. Pada saat yang sama, Abby mengklarifikasi ada segelintir orang yang memang tidak punya bakat untuk menyerap energi kosmik secara alami. Orang-orang payah itu dipastikan akan dicabik-cabik dan dibantai oleh monster pada akhirnya. Manusia fana yang tidak bisa melakukan kultivasi pasti tertelan oleh kejamnya lingkungan buatan sistem. Akhirnya, Zack bertanya tentang peran Defier. Dia ragu apakah takdirnya memang diciptakan untuk mati konyol. Si roh menegaskan bahwa Defier itu cuma sebutan bagi kaum fana yang mendapatkan kekuatan melebihi ekspektasi rata-rata. Biasanya sistem menganggap orang ini lemah, jadi dibiarkan saja mati secara alami. Tapi, jika ada seseorang yang mampu memutarbalikkan takdir suram mereka dan melawan kemustahilan mereka secara harfiah menentang takdir kematian itu. Dengan kata lain, inilah kekuatan perlawanan mutlak. Namun, untuk seseorang seperti Zack, situasinya berada di level yang sangat berbeda. Bahkan di kelasnya sendiri, walau dia diberi kesempatan luar biasa, semuanya nggak akan berjalan mulus buatnya. Jagoan kita ini agak kesal karena bertaruh nyawa sama sekali tidak terdengar seperti kesempatan mudah baginya. Terlepas dari itu, Abby percaya bahwa suara alam semesta lebih penting dalam skema agung dunia ini. Dan itu menegaskan satu hal penting, sistem sialan ini sangat membenci para pengecut. Pendek kata, kemungkinan apapun yang membuat Zack gagal akan memicu hukuman mutlak. Intinya, jagoan kita baru saja mendengar fakta bahwa dia harus menyelesaikan quest sialan itu, membunuh iblis-iblis itu. Dan parahnya dia bahkan gak punya hak untuk menolak. Roh itu meyakinkan bahwa begitulah realitasnya jika sudah diberi tugas oleh sistem dan dia akan diawasi secara ketat sampai waktu yang belum ditentukan. Sambil celingak-celinguk mencari penguntit, Abby membisikkan satu rahasia. Zack akan sangat diuntungkan kalau dia bisa menyelesaikan quest dalam sebulan bukan 3 bulan. Tepat saat roh itu mau membocorkan detail hadiahnya, dia dipaksa keluar dari area tersebut, membuat Zack cemas seketika. Notifikasi sistem menjelaskan bahwa akses Abby telah dicabut, jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Ini membuktikan bahwa sistem terus menguping semuanya. Meski syok berat, jagoan kita bersiap untuk menyelesaikan semua quest gila itu. Hanya dalam waktu 1 bulan, layar berpindah ke sebuah pesta bangsawan mewah. Seorang pria bertanduk iblis sedang mengawasi dari atas dengan wajah kesal. Pasangannya malam ini seorang wanita cantik.
Bergaun merah mengomentari ketidakpuasannya. Dia mendesak Ogris untuk tersenyum di hari perayaan ini. Tapi, pria ini tidak punya alasan untuk tersenyum. Bahkan setelah fakta bahwa dia baru saja diangkat menjadi General Incursion, kehormatan tertinggi bagi klan manapun. Kita semua tahu kenapa dia kesalkan, karena dia tak perlu membunuh buat dapat gelar itu. Dia kini menatap pria lain berambut lebat. Sini ngumpul kawan kita, mulai pria berambut panjang ini menatap balik ke arahnya. Si wanita menyuruhnya bersiap tempur daripada nongkrong di klub. Tapi, Ogres malah mengejek Ayah. Dia sama sekali ogah bertarung langsung. Dia cuma mau musuhnya merasa memegang kendali padahal dia yang menarik tali bonekanya dari belakang. Soalnya begitu, mereka menenggak anggur itu. Racunnya langsung menyebar cepat, bikin mereka lumpuh parah ala King Joffrey dan mati tersiksa. Seorang wanita panik dan langsung teriak, nanya siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Dia heran, kenapa tidak ada yang menolong. Setelah menumpahkan darah Ogres, jelas memilih jalan gelap. Si abang ini berniat jadi Light Yagami versi baru dengan membuat musuhnya seolah bunuh diri. Kembali ke area hutan, ada monster yang lagi asyik minum di sungai jernih. Saat lagi santai begini, makhluk itu mendadak melihat serangga kecil mirip kupu-kupu yang hinggap tepat di moncongnya. Kelihatan imut banget seolah mereka bakal jadi teman akrab. Tapi, tiba-tiba monster ini merasakan ada bahaya mendekat dari belakang dan langsung menoleh. Begitu dia menoleh balik jagoan, kita mengambil kesempatan emas dan menghantamkan kapak besarnya tepat ke tulang belakang monster itu. Serangan instan mematikan. Dia pun sukses mendapat gelar pembasmi iblis. Kemunculannya benar-benar epik parah. Gelar ini ngasih tambahan status 3% lawan iblis, tapi untungnya Zack sudah puas berburu hari ini. Yang menarik, sistem ternyata tidak bikin urusan naik level jadi gampang. Dia cuma dapat poin status buat dorong kekuatannya ke level selanjutnya. Hebatnya meski sudah level 17, dia belum memakai 32 poin gratisnya. Sama sekali. Awalnya dia memang ragu dan mau nunggu sampai punya strategi yang pas. Tapi pertarungan brutal lawan ular raksasa sukses menyadarkan Zack dan sekarang dia paham kalau dia pantang menahan kekuatan sedikit pun. Mengambil langkah berani, dia yakin pilihan terbaiknya adalah menaikkan status terutama yang pasti memberikan keuntungan mutlak di situasi sekarang daripada nanti. Dengan pola pikir jitu itu, dia alokasikan 10 poin buat kekuatan 6 di ketangkasan 5, di ketahanan, dan 11 untuk nyawa. Menunggu waktu yang pas hanyalah sebuah langkah sia-sia, karena di tempat mematikan ini hari esok mungkin tak akan pernah datang. Dengan sisa 25 hari jagoan kita galau apa harus mengandalkan info Abi demi mencapai hal mustahil. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sang roh pasti ngasih saran itu demi alasan khusus dan keuntungannya super gila sampai sistem pun tidak rela membiarkan Abby mengambilnya. Zack mulai menganalisis situasi. Dia yakin kalau membereskan misi dalam sebulan bakal memicu jatuhnya hadiah super langka. Pilihannya cuma itu atau kondisi pulau ini bakal makin berantakan setelah bulan pertama yang memaksanya cepat bergerak. Alih-alih meratapi nasib buruknya jagoan kita sadar kalau dia memegang peluang emas tahap tutorial yang tidak dimiliki orang lain sama sekali. Sambil menenggak air sungai, dia bertekad pantang menyia-nyiakan momen langka ini. Jadi, dia cabut kapaknya dari mayat monster tadi dan bersiap jalankan misi selanjutnya. Oh ya, kalian masih ingat serangga imut tadi? Ternyata dia balik buat menggerogoti daging monster itu benar-benar brutal aslinya. Malam pun tiba dan kini jagoan kita asyik duduk dekat api unggun sambil bakar daging monster buat makan malam. Dari analisisnya, Zack menyimpulkan sebagian besar gelar yang dia dapat itu murni karena dia orang pertama yang ngelakuin hal spesifik di dunia ini. Orang pertama yang bunuh monster. Orang pertama yang bantai jenderal invasi sendirian dan pembasmi Leviathan adalah buktinya. Sambil mengunyah daging alot, dia mikir betapa anehnya dia tidak dapat gelar saat bikin markas. Dengan kata lain, pasti ada manusia lain di luar sana yang sudah bikin markas duluan. Orang lain sesama penantang yang tidak terjebak di tutorial. Contohnya saja, ular raksasa tadi bisa kuat. Secepat itu berarti manusia, selain dia juga bisa. Jadi sangat sakti sekarang. Seorang pecundang culun bisa saja berubah jadi kandidat Mr. Olympia baru. Zack yakin banget pasti ada sesuatu di toko markas yang bisa bantu dia tambah kuat atau minimal bantu cari jalan pulang ke keluarganya.
Semua barang jualan muncul pakai mata uang Nexus dan dia dapat 100 koin dari tiap monster yang dibantai. Sambil gigit daging lagi, dia takjub nemu mesin teleportasi di dalam toko. Sambil menelan makanannya, aura optimis langsung terpancar kuat. Mungkin saja dengan alat ini dia bisa langsung pindah ke keluarganya. Kalian dan aku pasti mikir ini rencana yang luar biasa mantap kan? Sayangnya realita tidak seindah itu kawan. Ada masalah fatal. Teleporternya butuh 10 juta koin Nexus yang gila-gilaan mahal. Dan langsung menghancurkan ekspektasi si abang. Mustahil dia bunuh anjing iblis sebanyak itu demi uang. Jadi dia butuh cara farming lebih cepat. Tapi syukurlah ada deretan misi aktif miliknya. Zack paham toko itu punya barang dewa dan kalau dia bisa dapat item yang super kuat sejak awal, segalanya bakal jadi mulus. Makanya dia ngebet banget selesaikan misi buat ningkatin level markas dan buka kelas baru. Tapi soal urusan bakar, poin-poinnya jagoan kita. Sadar dia pantang menimbun poin Nexus atau statusnya. Dia harus agresif dan membelanjakan semuanya sekarang demi meroketkan progres pertumbuhannya. Dari hasil perburuannya di toko, dia nemu 2 hal krusial yang bisa dibeli. Pertama adalah jurus mata pembeda seharga 3.000 koin yang fungsinya buat memindai informasi detail soal monster lain. Gampangnya ini skill penilai biar dia gampang bantai target. Tapi saat pertama kali si abang memakainya dia langsung pusing 7 keliling. Barang kedua yang sanggup dia beli adalah sebuah item peringkat F bernama formasi pengumpul skala kecil ibu dan anak. Ya ampun, namanya memang sepanjang dan sejelek itu. Benda ini harganya juga sama tapi bikin pemakainya bisa menyerap energi kosmik setara 1 anjing iblis per 24 jam. Artinya dia dapat energi pasif walau lagi tidur. Meski dia bukan kultivator betulan, si abang malah pamer dan mencuri trik mereka. Proses meditasinya membosankan parah sampai dia langsung bangkit buat bantai lebih banyak iblis di jalan. Setelah itu, Zack menghabiskan hampir seluruh waktunya murni buat berburu. Kadang dia menyergap dan membantai anjing-anjing iblis. Tapi makin sering dibantai, mereka malah terasa makin gampang dibunuh. Bahkan saat sergapannya meleset, dia tidak kesulitan menghabisi mereka. Setiap bentrokan bikin dia makin jago. Zack sukses menganalisis jejak dan tahu persis cara melacak lokasi mereka. Gilanya lagi, dia mulai berputar liar ala Beyblade dan mengendalikan kapaknya dengan mulus. Dia bahkan belajar menangkis serangan, dipadukan dengan kemampuan visual mata pembedanya. Dia akhirnya tahu klasifikasi mereka sebagai monster barugus. Buat jaga-jaga biar tidak mati konyol, dia sengaja menyembunyikan logistik di berbagai titik rahasia mengelilingi pulau ini. Biar dia tetap bisa bertahan hidup kalau kebetulan susah balik ke markas. Perburuan berlanjut. Zack memanggul tiap mayat kembali ke pangkalan sebelum kembali turun lapangan buat membantai lagi. Pertarungan tidak selamanya gampang. Dia beberapa kali terluka parah dan berdarah-darah sampai akhirnya total bunuhannya tembus ratusan ekor dengan mudah. Tapi ironisnya makin tinggi levelnya, progres naiknya malah jadi makin susah. Meski begitu kekuatannya melonjak tanpa batas, sampai mentalnya tidak lagi menganggap monster barugus sebagai predator, melainkan cuman sekumpulan mangsa. Lemah. Sekarang, Zack sudah menembus level 23, tapi dia sadar harus tancap gas. Statusnya sudah ngebut tajam, tapi cuma sisa 5 hari sebelum bulan pertama usai. Pindah sebentar ke markas musuh tempat para iblis invasi nongkrong. Ogris menyambut kedatangan Riel dan si jenderal invasi ini antusias banget nanya gimana persiapan buat acara besarnya. Riel kesal karena Ogris harusnya sudah tahu dari laporan. Ogris tersenyum tanpa rasa bersalah. Nah, sampai sini dulu ya, kalian pasti sepakat kisah selanjutnya bakal makin gila. Memang tugas seorang pemimpin buat menyerahkan kerjaan ke wakilnya. Intinya, Riel harus mengalah di sini. Dia menyuruh pria itu mendekat dan duduk. Riel menolak duduk sebelum menangkap anggur di tangannya dan bertanya, apa Ogris boleh mabuk sekarang? Sang pemimpin menggerutu kesal karena orang terus menanyakan hal konyol itu, padahal dia sama sekali tidak punya kerjaan. Serangan ini masih butuh beberapa minggu lagi. Melihat peluang emas, Riel tersenyum girang dan menyelipkan selembar kertas, menyuruhnya cepat tanda tangan agar dia bisa lanjut minum. Ogris tanda tangan begitu saja mengira itu cuma surat biasa. Sini kawan, perhatikan baik-baik bagian ini. Ini murni akal bulus dari sang wakil komandan kita. Karena saat dia berbalik senyumnya lebar, bukan main meyakinkan tuannya kalau tugas itu akan beres.
Ogris menyebutnya pria baik, bahkan memuji betapa bisa diandalkannya si Riel. Saat pintu tertutup rapat, tepat setelahnya Ogris tersenyum sangat jahat. Dia sudah tidak sabar menyingkirkan tempat sampah ini dalam beberapa minggu ke depan. Kembali ke sudut pandang jagoan utama kita. Zack mengamati jejak di tanah dan menemukan satu anjing iblis yang sedang rebahan. Ini cuma hari berburu biasa baginya, apalagi saat monster jelek itu belum menyadari kehadirannya. Tapi tiba-tiba mata mereka langsung bertatapan bikin jagoan kita jantungan seketika. Tepat saat dia masih syok karena monster itu menyadarinya tiba-tiba. Anjing itu dibantai monster yang jauh lebih raksasa. Zack ketakutan setengah mati. Untungnya dia belum ketahuan karena monster di depan sana benar-benar merobek mangsanya. Sampai hancur berkeping-keping. Jagoan kita jelas tidak mau menantang maut. Sialnya, dia tidak punya pilihan karena anjing alfa di sana menyadari ada yang bersembunyi di balik semak. Monster itu mengintip buat mengecek, tapi tidak menemukan apapun. Itu karena Zack sekarang sedang lari terbirit-birit sambil terus bertanya, tanya makhluk apa. Sebenarnya itu, ukuran anjing iblis tadi jelas jauh lebih raksasa dari yang lain. Dan kalau dia harus membunuhnya, maka jagoan kita dalam masalah besar. Sekarang dia tahu pilihan paling aman adalah kembali ke kemah karena monster sebesar itu butuh rencana matang. Tapi saat dia tiba di tempatnya, dia malah mendengar sekelompok monster sedang bersantai di area kemah tersebut. Mereka kelihatan sedang bicara dengan bahasa aneh. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, tapi dari penampilannya iblis bersayap di sebelah kanan, sepertinya jauh lebih pintar daripada makhluk buas di kiri. Curiga pertama Zack adalah, jangan-jangan mereka dikirim khusus buat memburunya dan membocorkan lokasi markas ini. Berharap mendapat jawaban, pasti dia langsung memakai mata sakti miliknya untuk mencari tahu informasi soal mereka. Ternyata yang satu adalah iblis imp dan satunya lagi anjing iblis. Menariknya tepat di detik dia memakai jurusnya ini. Kedua monster itu langsung menyadari kehadirannya membuat situasi makin gawat. Iblis bermata empat itu tersenyum licik sambil menyiapkan serangan energi. Zack tinggal hitungan detik dari kematian. Serangan iblis itu siap mengirimnya ke akhirat, memaksa pria ini menangkis sekuat tenaga pakai kapak. Coba kalian perhatikan adegan ini, karena dia sukses menangkisnya yang bikin kita sadar kalau kapak ini sebenarnya kelewat kuat. Tepat saat Zack mengira aman, monster kedua alias sang iblis buas langsung menerkamnya. Tembakan energi berkali-kali menggores bahu jagoan kita, sementara monster jelek itu menjatuhkannya ke tanah. Zack menyumpalkan senjata ke mulut iblis ini, lalu memakai tenaga murni buat melempar makhluk jelek itu dari badannya. Tapi soal api yang terus membakar bahunya Zack benar-benar kesulitan memadamkannya. Karena gila saja, padahal cuma kena sentuh sedikit, tapi rasanya seperti api itu sedang melahap habis nyawa dan jiwanya secara paksa. Si impa jalan santai ke arahnya berlagak, seperti bos terakhir bergumam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Lebih parahnya lagi, iblis satunya menghancurkan kapak kesayangannya. Jagoan kita terjebak dalam pertarungan 2 lawan 1, dan dia sama sekali tidak punya senjata cadangan. Peluang menangnya sangat ampas, tapi Zack yakin dia masih bisa menang. Bukannya mundur, dialah yang mengambil inisiatif menyerang. Lari kecepatan penuh ke arah anjing iblis, sementara si imp terus melempar bola api dari belakang. Untungnya Zack menghindari semuanya meledak dengan kecepatan luar biasa, sampai dia bisa berhadapan langsung dengan anjing iblis itu. Monster tersebut melompat menyerang, tapi pria ini sudah kerasukan banteng dan membanting makhluk itu ala John Cena di ring gulat. Sang monster mencoba menusuk pakai cakar dan ekor. Meski jagoan kita menahan sakit luar biasa, dia menolak melepaskannya dan sukses membantingnya ke tanah. Karena sekarang, di atas angin, Zack langsung melayangkan pukulan maut bertubi-tubi, bikin makhluk itu menyesal cari gara-gara. Tinju tanpa ampun terus menghajar wajah si monster. Sialnya ini juga jadi masalah besar. Karena Zack cuma diam di tempat, si imp dengan gampang melempar bola api telak ke punggungnya bikin dia limbung. Tubuh Zack perlahan menyerah pada rasa sakit. Api itu meledak dari belakang dan melahap habis jiwanya. Dia pikir hidupnya akan tamat di sini karena dalam kondisi lemah ini, si iblis buas mengarahkan ekornya untuk serangan mematikan. Titik akhir. Tapi
Di momen ini kita diingatkan tentang energi kosmik kekuatan yang menjadi fondasi utama alam semesta. Semenjak sistem itu muncul, semenjak Zack sukses membunuh monster pertamanya, dia sudah memiliki energi kosmik. Kekuatan itu berkumpul di dalam tubuh, mengajarinya cara merasakan, memusatkan, dan bahkan memakai jurus tersebut. Selama ini, Zack cuma perlu melatih fisiknya agar sanggup menahan energi dewa tersebut. Ekor tajam itu melesat, tapi bukannya menembus dada, serangan itu malah bengkok dan hancur berantakan saat membentur tubuhnya. Kalian pasti merinding lihat ini, karena sekarang Zack ditenagai energi kosmik. Tubuhnya memancarkan aura ungu jingga dengan kilat menyambar. Dia mengamuk karena kapaknya hancur sementara. Si imp shock berat melihat kejutan gila ini, langsung melempar puluhan ledakan api, sekaligus demi memastikan manusia ini benar-benar mati. Tapi jagoan kita sudah bergerak sangat kilat. Dia menangkap ekor si iblis dan memutarnya sangat cepat seperti gasing, memaksanya menahan semua serangan api pakai badannya sendiri. Zack sekarang adalah monster sungguhan dan pertarungan brutal. Mandi darah antara manusia melawan iblis pun berlanjut. Pertarungannya tidak diliatin karena adegan selanjutnya langsung lompat ke hari ketiga, 10 bulan pertama. Beberapa mayat terlihat mengambang, yakni bangkai si imp dan iblis buas tadi. Artinya Zack sukses memenangkan pertarungan berdarah ini. Dia memotong kayu buat gagang kapak baru. Setelah rapi senjata lamanya kembali utuh. Walau aslinya dia mau capai level 25 demi kelas baru, dia tidak masalah mencoba misi yang ada sekarang. Zack sangat yakin kalau dia tidak boleh melambat. Apalagi setelah berjuang sejauh ini, sistem sekarang mengizinkannya ambil risiko besar demi hadiah super gila, jadi ini sangat masuk akal baginya. Kalau bicara soal pakaian, jagoan kita, dia sudah menyatu dengan alam, ototnya kekar parah saat menuju perburuan raja kedua. Sekarang ayo cek si Ogris yang kayaknya sangat sibuk selama sebulan terakhir. Rael membenarkan betapa kacaunya keadaan, tapi ini baru awal penderitaan mereka karena setelah portalnya kebuka, mereka akan terputus dari klan utama. Di momen itulah, misi mengerikan yang asli dimulai. Dua iblis itu menatap retakan angkasa yang indah, sementara pasukannya berkerumun. Pasukan iblis ini sangat haus darah buat pindah ke dunia lain dan bikin kekacauan besar. Pertarungan melawan monster bos iblis dimulai dengan jagoan kita menghindari serangan pertama, tapi nahas terkena serangan kedua dan bergulingan di tanah. Zack kembali berdiri seimbang, lalu menantang Fu, sang bos level 45. Adegan ini mengingatkannya pada sang ayah saat bocah itu memancing bersamanya dan belajar kalau tiap hewan punya ciri khas istimewa. Sang ayah menangkap ikan, lalu menariknya ke atas. Dan inilah pelajaran buat kita semua, ikan itu licin, tapi tak tahu cara menjebak, sementara manusia, kita pakai akal untuk menang. Sini ngumpul kawan, kita bakal lihat kenapa otak manusia itu senjata terkuat. Pria ini sadar hewan buas ditaklukkan bukan karena kita lebih kuat, tapi karena kita jauh lebih pintar. Kemampuan adaptasi adalah kuncinya. Jadi, 2 jam sebelum melawan monster gila ini, Zack sudah pasang jebakan, mematikan demi mengenang ayahnya. Dan sekarang, dia berdiri menghadapi ajalnya sendiri. Lawan monster ini seolah mengundang maut, apalagi perbedaan level mereka jauh banget. Satu serangan telak saja bisa bikin dia langsung tamat. Tapi Zack siap pakai kecerdasannya. Monster itu mengayunkan cakarnya membabi buta meleset lagi karena Zack sangat lincah menghindari serangan telak. Mengandalkan energi kosmik, Zack memberikan serangan balasan yang sangat super kritis. Serangan ini bahkan sanggup menerbangkan monster raksasa itu. Sejauh ini dia makin paham cara kerja energi kosmik dan memanipulasinya untuk dialirkan ke berbagai anggota tubuhnya yang lain. Lewat trik ini dia menangkis serangan dengan gampang sekaligus melipat gandakan kekuatan pukulannya. Zack memang bukan kultivator, jadi dia memancing monster ini persis seperti saat melawan anjing iblis pertama. Karena energi kosmiknya sangat pas-pasan, setiap tetesnya sangatlah berharga. Monster itu menghancurkan pepohonan cuman dengan satu pukulan brutal, bikin jagoan kita sama sekali nggak boleh bikin kesalahan. Zack fokus penuh pada apa yang bisa dia lakukan. Dia menyalurkan sisa energinya ke kaki, lalu melesat super cepat untuk melancarkan serangan balik. Serangan balik itu dieksekusi dengan ayunan kapak kosmik yang langsung menghantam kepala monster itu. Adegan pun beralih ke sekte iblis. Retakan portal di sana
makin membesar. Ogres penasaran di mana posisi Riel sekarang, yang kayaknya udah masuk duluan ke portal penyerangan. Sang komandan menyiapkan pasukannya, tapi tiba-tiba ada sebuah plot twist yang gila. Ternyata jenderal mereka nggak bakal ikut masuk ke portal. Seolah sudah menebak kejadian ini, Ogres cuma tersenyum licik. Kembali ke jagoan kita. Dia berlari kencang sampai rasanya mau pingsan, tubuhnya menanggung beban energi kosmik berlebihan yang mengoyak dari dalam. Tapi dengan monster raksasa ngejar di belakang, dia nggak punya pilihan. Dia akhirnya melihat jebakan yang udah disiapkan. Tinggal hitungan detik sampai dia mengeksekusi rencananya. Monster itu makin ngamuk dan dengan cepat memangkas jarak di antara mereka berdua. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena disinilah semuanya jadi gila. Monster itu nyaris menggigitnya, tapi tiba-tiba Zack menyalurkan energi ledakan ke kakinya dan melesat menghindari jebakan. Karena momentumnya terlalu cepat, monster itu nggak bisa ngerem dan langsung nabrak masuk ke jebakan maut. Jagoan kita bangkit buat ngecek dan ternyata duri-duri tajam menembus perut makhluk itu. Bahkan ada yang langsung mengoyak kepalanya. Full resmi kalah telak mengakhiri hidup monster level tinggi ini. Sementara energinya langsung diserap habis oleh jagoan kita yang super keren. Sekarang Zack nggak cuma naik ke level 25 tapi juga menyelesaikan quest dan membuka sistem kelas. Dia kegirangan banget karena usahanya selama ini nggak sia-sia. Bro kita ini malah ngejek sistem ngerayain kemenangannya. Tapi boom, rasa senangnya langsung dihancurkan oleh teror baru. Dari dalam bayangan muncul entitas lain dan jumlahnya banyak banget. Sekawanan anjing iblis datang bergerombol karena baru saja menemukan makan malam lezat mereka. Kembali ke sisi iblis. Kelompok pemberontak kini berlutut nangis-nangis memohon ampunan untuk nyawa mereka. Tapi jenderal baru ini nggak punya belas kasihan dan langsung memenggal kepala mereka semua. Ogris membersihkan sampah di kelompoknya sambil ditanya bawahannya sampai kapan ini bakal berlanjut. Ogris menyuruh Nameless terus bergerak sampai mereka harus berhenti. Ayah kaget banget karena pria ini bahkan nggak bersikap ramah padanya karena Ogris nggak mau siapapun tahu rencananya. Tujuannya cuma satu, mengendalikan semuanya. Salah satu pelayannya meremukan leher seorang pengkhianat heran. Kenapa dia berani mengorbankan perlindungan dari kakek sang jenderal demi hal bodoh semacam ini? Ogres udah muak main-main sama aksi tikam dari belakang ini. Dia benci banget planetnya sendiri jadi ancaman terbesar. Sekarang tinggal pergi menemui penduduk lokal itu sendiri. Sementara itu di dalam hutan MC kita lagi lari terbirit-birit dikejar kawanan iblis gila. Capek dan kesal dia mikir kenapa Abrak sama sekali nggak ngasih peringatan soal ini. Ngebunuh Herald ternyata bukan bagian tersulitnya. Soalnya waktu makhluk itu mati, semua monster di hutan langsung terpancing ke arahnya. Sekarang dia benar-benar mulai kehabisan ide dan jalan keluar. Dia sadar energi kosmiknya mau habis. Sebagian besar udah terpakai habis-habisan pas lawan Herald tadi. Dia ngerti kalau dia nggak bakal bisa lolos dari situasi gila ini cuman dengan lari. Sedetik aja dia melambat, monster iblis itu nyaris mencabik-cabiknya. Dia terpaksa terus bertarung sambil kabur meski staminanya udah di batas akhir. Tapi tepat saat itu, dia menyadari hal penting. Kalian pasti mikir dia bakal lari terus kan tonton ini. Dia sadar energinya balik sedikit tiap ada iblis mati. Ide gila pun muncul, dia nggak perlu kabur lagi sekarang. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah melawan balik. Berbalik arah dia langsung menebas iblis lain dan siap untuk pertarungan berdarah yang panjang. Sementara itu, di markas para iblis, Riel memerintahkan pasukannya karena mereka nggak punya waktu lagi nungguin Ogres. Karena jenderal nggak ada, dia mengambil alih komando dan menyuruh Kevin bikin tim pengintai untuk menyelidiki kematian Urkas si Herald. Kevin mengangguk dan berjanji akan mengurusnya dengan super cepat. Setelah itu Riel menyusun rencana memperkuat pos penjagaan mereka. Tepat saat itu kurir datang dan lapor dengan panik. Ada pergerakan dari dalam portal. Beberapa detik kemudian, Jenderal Ogres dan rombongannya muncul. Kedua pria ini saling menatap tajam, lebih kelihatan kayak musuh bebuyutan daripada aliansi kembali ke pulau. Tubuh Zack babak belur parah dan bajunya sobek di mana-mana. Kelelahan ekstrim, dia jalan pelan menembus hutan buat nyari persediaan cadangannya. Di belakangnya tergeletak tumpukan mayat yang mengerikan. Ratusan bangkai anjing iblis yang tadi mengejarnya berserakan di sana. Akhirnya dia sampai di pohon tempat menyembunyikan barang-barangnya. Dia memanjat naik dan duduk di dahan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Rasa aman dan tenang ditambah cahaya bulan lembut di wajahnya bikin dia ngantuk banget. Dan dia pun ketiduran tanpa sadar. Setengah hari berlalu,
dia terbangun oleh suara burung. Burung-burung berkicau di sekitarnya. Dia kaget ternyata kiamat belum datang meski udah sebulan penuh dia terjebak di sini. Yah, hidup senyap ini rasanya udah tamat semenjak dia dipanggil paksa. Setelah itu dia mengobati lukanya dan lompat turun perlahan. Gila, dia terkejut karena tubuhnya sembuh sendiri dengan sangat cepat. Mentalnya masih drop, tapi pikiran soal sistem kelas baru membangkitkan semangatnya. Dia harus milih kelas saat sampai di markas. Tapi tiba-tiba suara ranting patah bikin dia waspada. Benar saja ada pengintai iblis berambut merah lagi patroli di area itu. Sembunyi di balik semak-semak, Zack kaget setengah mati ngelihat makhluk bertanduk untuk pertama kalinya. Dia sampai susah percaya kalau ada iblis sungguhan lagi berdiri santai di depannya. Iblis itu ngomong pakai bahasa alien yang nggak dimengerti Zack, tapi dia jelas nyebut nama Herald kedua pas ngelihat sisa-sisa mayat di sana. Usai inspeksi iblis itu sadar sesuatu. Dia harus segera lapor ke Jenderal Ogress. Kelihatan seneng banget mikir bakal dapat hadiah besar. Tapi Zack punya rencana lain dong. Dengan satu serangan kilat kapaknya menghantam belakang kepala iblis. Iblis itu langsung pingsan di tempat. Tanpa basa-basi lagi jagoan, kita mengangkat tubuh iblis itu ke bahunya dan membawanya pulang ke markas rahasianya. Malam harinya, iblis itu disiksa. Dia diikat sangat kencang di kursi, pakai tali benar-benar nggak bisa gerak. Buat ngebanguninnya Zack langsung nyiram air es ke kepalanya tanpa ampun. Iblis itu panik dan teriak kebingungan. Kesal dengar, teriakannya si bro kita memilih cara paling simpel buat membungkamnya. Dia menempelkan kapak di lehernya lalu memperkenalkan diri. Tiba-tiba iblis itu memanggilnya manusia. Dan ini dia bagian akhirnya kawan. Ternyata mereka bisa saling paham. Zack langsung menginterogasinya soal invasi. Bahkan mengiris pergelangan iblis itu tanpa ampun buat memaksa bicara. Tiba-tiba saja tubuh pria itu bersinar merah terang. Energi super besar meledak dari dalam dirinya sambil berteriak kalau Zack bakal membusuk di neraka. Tanpa aba-aba ledakan, mematikan. Langsung meledak di depannya. Sini tonton bareng aku betapa gilanya musuh kita kali ini. Zack berhasil selamat, tapi dia melongo melihat semuanya langsung hangus menjadi abu. Gila banget. Monster sableng itu malah nekat meledakkan diri demi melindungi rahasia kaumnya. Loyalitas gila semacam ini bikin Zack sadar iblis-iblis ini bukan monster ecek-ecek yang bisa diremehkan. Zack buru-buru sembunyi di atas pohon. Dia yakin iblis lain bakal datang mengecek suara ledakan tadi. Setelah menunggu agak lama dan suasana aman, dia akhirnya melompat turun ke tempat si iblis. Meledakkan diri. Jagoan kita menatap tanah yang gosong dan ngedumel. Sayang banget musuhnya malah bunuh diri pakai bom. Padahal ini kesempatan emas buat merampas senjata atau item langka. Mengingat ledakan super tadi, Zack nyesel banget kehilangan kesempatan itu. Tapi ya sudahlah, seenggaknya dia dapat kapak baru secara gratis. Kapak lamanya juga sudah hancur total. Ngomong-ngomong dia akhirnya berhasil mencapai level 25. Sekarang dia siap memilih kelas. Tapi tunggu dulu, dia beli item ilusi buat menyembunyikan dirinya dari pandangan musuh. Sebuah kotak kecil tiba-tiba muncul di dekat kakinya. Dan dia mengeluarkan pecahan kristal bercahaya dari dalamnya, lalu menaruhnya di sekeliling camp satu persatu. Begitu pecahan terakhir, diletakkan sebuah perisai ungu raksasa, langsung membungkus seluruh area camp menyembunyikan. Posisinya dari radar para penyusup. Zack sampai kehabisan kata-kata melihat betapa gilanya kekuatan sihir dari item ini. Campnya seolah-olah lenyap tanpa sisa, dan sekarang dia sangat yakin tidak akan lagi diganggu oleh iblis liar yang nyasar. Merasa aman, dia membuka menu sistem dan memilih opsi pemilihan kelas. Baru saja dia merasa antusias dan siap memilih, tiba-tiba muncul sebuah layar. Peringatan error berukuran raksasa. Sistem bilang dia butuh batu Nexus buat mulai milih kelas. Melihat ini jagoan kita langsung emosi jiwa memaki-maki sistem yang super maruk karena udah memberinya harapan palsu. Setelah puas ngomel, dia dengan berat hati mengonfirmasi pembelian batu itu seharga 6.000 koin Nexus yang sudah susah payah dia kumpulkan. Begitu tombol yes ditekan, sebuah batu raksasa dengan kristal menyala di tengahnya muncul dari dalam tanah tepat di depannya. Pahlawan kita mengetuk meja sihir itu pakai kapak dan seketika menu baru langsung terbuka di sana. Layarnya nampilin 5 pilihan kelas yang tersedia. Perhatikan baik-baik ya, disinilah semuanya bakal jadi makin gila.
Dari daftar yang ada pertama ada kelas fighter yang biasanya dipersenjatai dengan senjata jarak dekat yang mematikan. Terus ada acolyte yang fokus banget di sihir dan ramuan. Kalau Marine itu kelas yang khusus buat tempur di air. Terus kelas Demon Hunter tipe petarung yang jago banget melacak dan membantai iblis musuh. Terakhir ada Hatchman, si tukang kayu biasa, yang bisa jadikan hutan sebagai senjatanya. Cowok kita ini langsung membaca cepat semua pilihan itu. Dan sadar kalau semuanya masih rank F, yang artinya semua pemain pasti mulai dari titik nol ini. Dia juga paham kalau setiap kelas bisa di-upgrade, jadi pasti ada potensi luar biasa nantinya. Setelah mikir panjang lebar, dia langsung mencoret kelas petarung dan acolyte. Dua-duanya terlalu pasaran dibanding pilihan unik lainnya. Lagi pula, dia merasa kalau mengambil kelas hunter, perkembangannya malah bakal melambat nantinya karena kelas itu cuma bagus buat berburu iblis. Kelas Marine jadi korban blacklist selanjutnya gara-gara batasan lingkungan airnya. Setelah semua kelas biasa itu dicoret, dia akhirnya mantap memilih Hatchman. Kelas yang terasa seperti diciptakan khusus buatnya. Setelah dipikir-pikir, sistem ini seolah kasih hadiah atas kerja kerasnya selama ini. Tapi, kelas ini pastinya bakal membatasi senjatanya cuma pada kapak saja, dan itu bisa jadi masalah nantinya. Tapi, santai dia super pede dengan kemampuan kapaknya jadi batasan senjata, bukan halangan buat pro player kayak dia. Tanpa ragu, dia memegang kristal itu dan mengunci pilihan kelasnya. Dia meneriakkan Hatchman ke arah kristal, dan benda itu langsung bersinar terang benderang sambil menciptakan pusaran angin kencang di sekitarnya. Urat-urat bercahaya mulai menjalar di seluruh tubuh Zack sementara. Matanya berubah jadi kuning menyala. Sebuah notifikasi langsung muncul mengonfirmasi kalau kelas Hatchman sudah resmi terpilih. Rentetan layar pop-up dari sistem langsung bermunculan seperti orang gila setelahnya, menampilkan gelar dan status baru yang didapat pahlawan kita. Di saat yang sama kristal itu masih terus bersinar super terang dan urat cahaya itu makin merambat di tubuhnya. Tiba-tiba, cowok ini dihantam oleh energi kuning tajam yang menembus seluruh badannya. Seiring layar yang mengonfirmasi kalau semua skillnya sedang di-boost, Zack sampai jatuh berlutut masih gemetaran parah menahan gelombang kejut barusan. Seluruh tubuhnya langsung basah kuyup oleh keringat. Dia senyum bangga banget karena jadi orang pertama di dunia yang dapat kelas ini. Pas dia ngecek status barunya dia girang, bukan main melihat semuanya naik drastis. Dia meraba badannya sendiri dan kaget ototnya nambah hampir 10 kg cuma dalam hitungan detik. Tuh kan dia langsung pamer otot kayak habis nge-gym mati-matian. Energi kosmik benar-benar meluap dari dalam tubuhnya. Dia penasaran melihat deretan skill barunya, tapi ternyata sebagian besar masih terkunci di balik misi sampingan. Di dunia ini nggak ada kekuatan instan tanpa kerja keras. Dengan penuh tekad MCE, kita menggenggam. Kapaknya erat-erat siap mengamuk. Kalian juga pasti gregetan kan nunggu dia bantai para iblis sialan itu. Nah, serangan iblis ini sebenarnya adalah ladang emas buat mereka mencari kekayaan dan kekuatan. Meskipun rencana awal mereka hancur gara-gara pengkhianatan Ogris iblis licik itu pakai kekuasaannya buat mengirim kelompok iblis yang lebih kecil lewat portal daripada harus menurunkan pasukan penuhnya ke medan perang. Harusnya sih nggak ada satupun yang bisa mengancam mereka di pulau itu karena mereka sama sekali nggak tahu keberadaan Zack. Mereka masih ngira dua utusan itu saling bunuh setelah dikirim ke sana. Gara-gara kelakuan itu para iblis kehilangan 1 bulan penuh waktu persiapan buat menghadapi ancaman asli klan mereka. Buat menebus dosa mereka sampai mengorbankan ribuan budak demi menenangkan sosok yang mereka sebut sebagai penguasa langit. Tapi Kevin santai saja dan malah puas dengan hasil akhirnya. Pas lagi patroli, nyari pembunuh utusan kedua anak buahnya tanpa sengaja menemukan kristal Nexus yang tersembunyi jauh di dalam sebuah gua gelap. Batu kecil itu harganya bisa ribuan kali lipat dari emas murni cukup buat mengalahkan total harta para tetua klan karena pasukannya yang nemu Kevin berkuasa penuh atas kemana. Uang hasil penjualannya bakal mengalir. Dia niat banget bikin para tetua klan nggak bakal bisa nyicipin sepeser pun dari uang itu. Menjelang matahari, terbenam Kevin yang mulai kelelahan berjalan seharian langsung menyuruh pasukannya mendirikan kemah. Habis itu dia melangkah ke tepi tebing yang pemandangannya cakep lalu nanya ke bawahannya Kayla apa dia suka tempat ini. Pasukannya langsung gerak cepat menyiapkan meja VIP khusus untuk mereka berdua. Setelah Kayla dan Kevin duduk manis, Kayla kelihatan kaget komandannya masih sempat romantis-romantisan di tengah misi invasi.
Komandan itu cuma tertawa dan bilang kalau dia nggak akan pernah terlalu sibuk buat orang yang dia sayang. Tapi tiba-tiba ada suara serangga berdengung di sekitarnya dan langsung merusak mood kencan hutannya. Ini bikin dia emosi parah. Dia langsung meneriaki anak buahnya si Gormer buat usir lalat-lalat sialan itu. Tapi Gormer diam saja dan firasatnya langsung bilang ada yang nggak beres. Kayla dan Kevin kompak menoleh buat melihat kelakuan Gormer. Tapi gila, mereka malah lihat manusia kekar bawa kapak lagi mencacah punggung prajurit malang itu. Awalnya mereka kira dia cuma orang barbar hutan biasa dan Kayla gerak cepat menembakkan panah buat melumpuhkannya. Tapi Zack bereaksi secepat kilat mencabut pisau lempar dan melesatkannya ke arah Kayla. Pisaunya membelah anak panah itu dengan presisi tingkat dewa. Di detik itu juga, Kevin mengira manusia ini lagi lengah. Lalu dia mengayunkan pedang raksasanya pahlawan kita, berhasil menangkisnya pakai kapak, menciptakan gelombang kejut super besar dari benturan itu. Kevin mencoba menekannya, dan untuk pertama kalinya iblis itu merasa kegirangan melawan manusia dengan tenaga segila ini. Meski begitu, dia sama sekali nggak ragu pede banget bisa menghancurkan Zack layaknya serangga lemah. Tiba-tiba, Zack merasakan pedang raksasa itu menekan kapaknya makin kuat. Dengan dorongan mematikan saat dia sibuk menahan serangan itu, iblis bernama Meus menyerang dari belakang tanpa aba-aba. Secara ajaib, Zack bisa menghindar dengan menggeser pedang besar itu dan menunduk ke bawah ayunan iblis itu. Percaya deh kamu bakal puas banget lihat aksi ini, Zack langsung membalas dengan hantaman telak ke dada Meus, menghancurkan zirahnya dan mementalkan si iblis. Melihat ini, Kevin murka. Ayo merapat kita lihat pertarungan gila ini. Jagoan kita mendadak pindah ke belakang musuh. Pas dia mau nebas, punggung komandan itu aura gelap, tiba-tiba melilitnya. Rasa sakit langsung bikin dia kaku. Ngasih si pemanah Kayla kesempatan emas buat nembak dari belakang. Panahnya sukses nancep di punggung Zack sebelum dia bisa ngelak. Serangan mendadak ini bikin dia agak linglung sebentar. Dan si Kevin manfaatin momen ini buat ngasih serangan fatal. Tapi gila Zack masih sempat nangkis pakai kapaknya di detik terakhir. Si iblis langsung melongo parah di tempat. Dia benar-benar syok berat gimana bisa ada manusia skuad ini di dunia yang umurnya baru sebulan. Tanpa basa-basi jagoan kita langsung cengkeram kepalanya dan ngarahin kapak ke leher tanpa sadar ada panah lain yang lagi meluncur ke arahnya. Untungnya insting dia jalan, dia langsung mundur. Dan panah itu cuma nyerempet pipinya. Zack ngusap darah di wajahnya dan natap tajam musuhnya nunjukin kalau dia sama sekali nggak niat buat kabur. Lihat nyali itu Kevin malah ngasih tepuk tangan karena kekuatan Zack lumayan gila buat ukuran manusia. Tapi tetap aja dia ngerendahin umat manusia dan anggap mereka sampah. Dari dunia lain terlalu lemah buat bisa kultivasi energi. Tapi tetap aja nekat bertahan hidup kayak nyamuk bandel yang suaranya bikin emosi jiwa. Kevin nyebut dia sebagai pemberontak sama kayak Abrak dulu. Sampah buangan yang ngotot cari kekuatan lewat sistem. Dia ngakuin kalau kemampuan Zack emang lumayan jago, bisa sampai sejauh ini. Tapi satu kesalahan fatalnya adalah milih buat ngelawan dirinya. Kevin langsung main kasar dan ngayunin pedangnya lebar-lebar. Tapi jagoan kita gaya ala Matrix kayang ke belakang buat ngelak. Zack langsung balas dari bawah nebas, kapaknya lurus ke arah pelindung dada si iblis. Sialnya senjatanya malah mental begitu aja dan gelombang kejutnya bikin dia terbang ke belakang. Pas lihat lagi dia baru sadar armor si musuh beneran gak lecet sama sekali. Dan serangannya barusan malah mantul. Kevin terus nekan maju buat nebas lagi. Nah perhatikan, baik-baik bagian ini jagoan kita tiba-tiba ngelempar meja makan ke arahnya si iblis kaget bukan main dan terpaksa. Ngancurin semua camilan enak yang dia bawa. Di momen itu, Zack nyusup dari titik butanya dan langsung ngehajar si iblis pakai kapak sampai dia terbang mundur. Si penjaga kroco langsung lari, nyamperin bosnya yang malah teriak nyuruh dia fokus ke musuh. Tapi udah telat, Zack duluan nebas lehernya, mutusin koneksi Bluetooth antara kepala sama badannya dengan sangat mulus. Mata Kevin melotot syok pas dia nyaris kena tebasan maut yang bakal namatin riwayatnya. Dia langsung jegal kaki jagoan kita dan banting dia ke tanah. Sekarang mereka berdua adu mekanik, saling ngunci dan cobain colok mata satu sama lain. Lihat tatapan penuh amarah dari manusia ini, Kevin teriak nyuruh Kayla cepetan nembak. Dia lalu ngeluarin pisau yang sedari tadi disembunyiin.
di balik pinggangnya dan langsung nusuk-rusuk Zack. Jagoan kita teriak kesakitan, sementara si iblis rambut biru ngejek dia karena ngerasa udah menang banyak. Kevin lanjut nyekik MC kita yang diam-diam, ngeraih kapaknya. Si iblis makin sadis muter pisaunya sambil ngeledek gaya sok jago Zack tadi. Sampai akhirnya, jagoan kita berhasil megang senjatanya dan langsung ngebungkam mulut si iblis nebas lehernya. Tanpa ampun. Layar sistem muncul ngasih tahu kalau dia naik level dan dia langsung dorong mayat itu. Pas dia susah payah mau berdiri, Kayla narik panah lagi dan ngancam supaya dia nggak gerak. Zack bodoh amat dan tetap maju, yang bikin dia langsung dapat hadiah panah nancep di bahunya. Si iblis cewek ngulangin ancamannya sambil nyiapin anak panah lagi. Dia sumpah bakal bikin. Dia menderita setengah mati, tapi MC kita sama sekali nggak kelihatan takut dan cuma natap tajam senjata di perutnya. Nggak lama setelah itu masa aktif kehidupan Kayla pun resmi kadaluarsa. Dan jagoan kita mulai mungutin barang jarahan dari mayat-mayat itu. Sambil nahan sakit di lukanya, dia berharap dapat item bagus enggak kayak iblis sebelumnya yang malah bunuh diri di markasnya. Tiba-tiba dia nemu tas kecil, mengkilat aneh yang beratnya lumayan gak masuk akal. Begitu dibuka gila aja ternyata itu kantong penyimpanan dimensi ajaib yang isinya beneran sebanyak satu ruangan penuh. Isinya padat banget. Pas lihat kebanyakan isinya cuma makanan sama perabotan dia. Jadi mikir ini iblis mau invasi atau mau glamping sih. Dia juga nemu sekumpulan kristal dengan bentuk aneh dan bingung ini batu apaan. Tiba-tiba layar sistem muncul dan ngejelasin kalau itu adalah kristal Nexus yang penuh dengan energi kosmik. Benda ini bisa diserap pelan-pelan seiring waktu buat naikin level. Awalnya dia agak susah percaya barang curang kayak gini beneran ada, tapi dia jelas bisa ngerasain energi padat di dalamnya. Terus dia ingat kalau salah satu misinya juga ngasih hadiah. Kristal begini walau ini cuma kelas F doang. Beberapa saat kemudian si MC udah pakai zirah, baru lengkap dengan kantong dimensi ngegantung di sabuknya. Sambil senyum licik dia ngucapin terima kasih ke iblis baik hati yang udah nyumbang. Karena pedangnya nggak gitu berguna buat gaya bertarungnya, dia milih buat nyimpen pedang itu biar nggak jatuh ke tangan musuh. Habis itu dia buka layar statusnya. Cukup puas dengan progres misinya. Kalian pasti mikir, dia bakal istirahat kan? Sayangnya enggak, udah sebulan invasi dimulai dan masih ada 3 petinggi iblis yang harus dia bantai. Dia lalu ngecek layar skillnya dan sadar kalau dia masih butuh banyak banget grinding sebelum skillnya naik level. Sejauh ini, dia udah ngebunuh 2 dari 4 jenderal yang berarti sisa 1 iblis cebol dan 1 lagi. Terus, masih ada bos jenderal utama yang harus dia urus. Karena dia nggak tahu pasti di mana posisi si cebol atau jenderal misterius, satunya pilihannya cuma tinggal 1 langsung hajar bos utamanya. Sambil natap cahaya merah terang yang mencolok banget itu, dia mutusin udah waktunya buat ngelawan bos besar. Berpindah ke wilayah iblis kepanikan, langsung pecah pas para prajurit lari kocar-kacir ke arah gerbang. Nggak ada yang paham siapa sebenarnya penyusup gila ini yang terus nyerang dan ngebantai setiap pasukan yang dikirim buat ngelawan. Pas pasukan baru akhirnya sampai di gerbang depan, kapten mereka langsung diem. Tanpa kata, dia lihat tumpukan mayat iblis dan monster yang udah kaku berserakan di luar pintu masuk. Nggak jauh dari sana, MC kita lagi luka-luka dan ngos-ngosan habis nyoba nerobos masuk. Dia emang udah ngebantai lebih dari 100 iblis dan naikin penguasaan kapaknya sekalian. Tapi dia nyadar jumlah prajuritnya terlalu banyak buat ditembus sampai ke sang jenderal. Dengan kondisi kekuatannya yang sekarang, dia bakal langsung dibantai begitu nginjak gerbang depan. Makin parah lagi nyusup ke pos penjagaan itu benar-benar mustahil karena para penjaga yang patroli di setiap sudut udah mergokin dia sebelumnya. Terus ada juga tim patroli yang dia pantau tadi yang bolak-balik dari pos ke gunung kayaknya lagi nambang atau ngerencanain hal jahat. Tapi jumlah pasukan iblis yang paling masif justru ada di dalam benteng itu sendiri. Awalnya dia ngira mereka cuma NPC biasa, tapi setelah merhatiin percakapan dan sifat mereka, dia sadar mereka ini makhluk hidup sungguhan. Sama kayak dia. Sempat kepikiran juga jangan-jangan mereka juga senasib dipaksa bertahan hidup di dunia ini. Tapi ya masa amat. Buat dia, mereka tetaplah ancaman di pulau yang jadi rumah barunya sekarang. Dan cara negosiasi paling ampuh buat makhluk barbaria pakai bacokan kapak. Dia ogah nyerah sebelum jadi cukup kuat buat ninggalin tempat ini dan nyari keluarganya. Tekadnya udah bulat banget dan dia bakal musnahin seluruh keturunan iblis kalau emang itu jalannya.
Tapi sebelum itu, dia harus main cerdas dan mikir ke depan. Dia mutusin buat numpas 2 jenderal lainnya. Dulu, baru namatin misinya dengan nebas kepala si Ogris. Tapi ternyata susah bos, karena berhari-hari dia gagal nemuin 2 target itu. Alhasil, dia fokus ningkatin keahlian kapaknya. Lewat cara ngebantai monster-monster dari pinggir laut sampai ke dasar gua gelap yang bisa dia temuin. Di akhir pencariannya, dia manjat tebing paling tinggi buat mantau seluruh area pulau. Ternyata, selama ini nyarinya salah tempat. Tiba-tiba matanya nangkep sesosok siluman aneh yang lagi nyantai di dahan pohon lereng gunung. 2 makhluk primata itu saling tatap. Satu sama lain sama-sama bingung ini makhluk apaan. Tiba-tiba, kera batu itu mulai ngamuk gak jelas. Karena penasaran MC kita pakai mata deteksinya dan baru sadar kalau itu adalah salah satu jenderal yang tersisa si kera batu. Nah percaya deh sama aku, kita belum siap buat pertarungan gila ini. Mata si primata nyala oranye terang, lalu dia melompat dan langsung menerjang jagoan kita dengan, "Ayo kita langsung masuk ke kegilaan ini." Dia melesat ke arah musuh, mengayunkan kapaknya, dan langsung membelah monster itu menjadi 2, meningkatkan penguasaan kapak dan poin nexusnya menjadi lebih tinggi. Zack sadar kalau monster-monster ini selalu diam di wilayah mereka. Pantas saja dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Sejenak dia sempat berpikir untuk masuk lebih dalam ke arah pegunungan demi memburu mereka. Tapi pikirannya terhenti saat jeritan buas meledak di sekelilingnya. Dia menatap ke atas gunung dan melihat lebih banyak lagi monster buas tadi melesat lurus ke arahnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia menarik kapaknya untuk memberi mereka pelajaran berharga. Sambil membantai monyet-monyet itu, dia teringat kembali semua hal yang terjadi selama ini. Awalnya dia memang sempat sangat kebingungan, tanpa tahu apa yang terjadi pada dunia dan keluarganya. Tapi dia sadar semakin dia bertarung dan naik level, semuanya perlahan mulai masuk akal. Zack akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Semua musuhnya adalah bagian dari hutan ini dan dia adalah penebang kayu yang bertugas menebang semuanya. Di tengah pertarungan, penguasaan kapaknya akhirnya mencapai level maksimal. Tiba-tiba dia ditarik ke tempat aneh yang terasa seperti negeri dongeng. Di depannya berdiri kastil luas yang dikelilingi tanaman hijau dengan kota-kota melayang raksasa di langit yang jauh. Sangat kebingungan jagoan kita ini bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Apakah ini semacam halusinasi? Dari kejauhan dia melihat pasukan malaikat dan raksasa berbaju zirah emas berbaris lurus ke arahnya. Saat dia melihat ukuran dan kekuatan mereka, yang gila dia baru sadar dia tidak sendirian. Berdiri di sebelahnya, seorang penebang kayu botak berotot sedang mengayunkan kapak raksasanya. Pria botak itu menarik napas panjang, lalu mengangkat senjatanya sangat tinggi. Kilatan petir berkumpul saat dia mengayun ke bawah, melepaskan gelombang energi ungu super besar. Gelombang kejut mematikan itu langsung melenyapkan pasukan malaikat tak bersisa, seolah dia sedang berada dalam kondisi kesurupan. Jagoan kita meniru gerakan itu dan mengayunkan kapaknya sendiri ke sisa pasukan. Kapak itu menghantam tanah dan dia sadar tangan dan senjatanya kini menyala dengan kekuatan yang luar biasa. Nanti dia beristirahat di pohon di atas tumpukan mayat monyet batu yang baru saja dia bantai. Sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan kekuatan beban dari Dao. Dia ingat Dao adalah bagian mitologi timur dan terkejut ini ternyata hal nyata. Walaupun dia tidak yakin apa ini sebenarnya, dia bisa merasakan energi mengalir di tubuhnya seolah itu bagian dari dirinya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Setelah melihat pria pemegang kapak Dao tadi, dia sadar beban serangannya selama ini sangat tidak seimbang. Dia merasa ayunannya hanya sebatas level amatiran dan bahwa pria di halusinasinya punya teknik murni yang sebenarnya. Menggenggam kapaknya dia membayangkan beban ayunannya dan perlahan membiarkannya mengalir ke serangannya. Begitu dia dengan lembut menyentuh tanah, memakai ujung kapaknya ledakan pun membelah tanah dengan sangat mudah. Meski ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia tetap tidak puas karena pria dalam pandangannya tidak cuma memakai beban. Masih ada banyak banget hal yang dia tidak paham soal teknik ini, tapi dia berharap bisa capai puncak itu nanti. Sistem lalu memberitahu kalau dia adalah orang ketiga yang berhasil mencapai pencerahan sejauh ini. Hal ini membuatnya sadar ada orang kuat lainnya di luar sana.
Karena tutorial selesai di bulan pertama, dia jadi bertanya-tanya ada berapa banyak jenius asli di dunia sekarang. Pikirannya langsung berpacu liar, memikirkan apakah umat manusia mulai bangkit saat dia masih terjebak di pulau sialan ini. Jagoan kita merasa marah karena selama ini dia selalu nomor 1 dan ini pertama kalinya dia tertinggal dari yang lain. Ini bikin dia makin semangat berjuang keras karena kekuatan adalah satu-satunya harga mati di dunia baru. Dia lalu melihat syarat misinya dan langsung tersenyum puas baru. Menyadari karena terlalu fokus dia tidak sadar misi lainnya sudah hampir selesai. Sementara itu, di markas serangan Ogras menuntut penjelasan soal apa yang sudah dilakukan Kevin sekarang. Seorang prajurit lalu memberitahunya bahwa iblis berambut biru telah tewas. Saat prajurit itu bilang, pelakunya mungkin kelompok yang sama yang membunuh 2 orang sebelumnya, sang jenderal setengah mati menahan tawanya. Prajurit malang itu terus melapor, sementara si jenderal sembunyi di belakang bawahannya dan tertawa diam-diam. Di dalam hatinya, dia sangat kegirangan karena salah satu duri di jalannya akhirnya mati dengan sendirinya hari ini. Ogras kembali tenang dan meminta maaf beralasan ini alergi dari atmosfer yang baru. Namun di dalam dia agak kesal karena informan kepercayaannya Kayla juga ikut terbunuh di sana. Dia lalu menyuruh prajuritnya mengirim pasukan ke Cinderain dan Kugo karena musuhnya jauh lebih kuat dari dugaan. Terlepas dari itu, dia senang dan berharap Riel dan petarung lokal saling bantai habis-habisan lalu hancur lebur. Ilf lalu menghancurkan lamunannya dan bilang, kalau dia senyum berlebihan lagi, yang langsung dibalas suruhan tutup mulut. Kembali ke jagoan kita, Zack lagi sibuk memotong kayu demi kayu. Persis kayak lagi main Minecraft. Dengan satu ranting terakhir dia menebasnya dan akhirnya menyelesaikan misi grinding ini lalu naik level. Beberapa saat kemudian dia memanjat tebing berbatu dan tiba-tiba bertemu. Kalian pikir dia bakal mundur? Salah besar. Bukannya takut, dia malah berteriak yang memancing mereka berlari ke arahnya penuh amarah. Zack hanya mengisi energi kosmik di dalam dirinya. Begitu pasukan monyet mendekat, dia menghantamkan bilahnya ke tanah. Gelombang kejutnya langsung menghancurkan monster-monster itu jadi debu. Jagoan kita tidak berhenti di situ. Dia terus memanjat ke atas sangat yakin kalau pegunungan ini pasti menyembunyikan sesuatu. Dia sangat yakin karena makin tinggi dia naik energi kosmiknya makin gila. Bahkan monyet-monyet batunya makin kuat dan bergerak seolah mereka sedang memantau area ini. Pergerakan aneh ini bikin semuanya jelas. Makin dekat ke puncak monster-monsternya ternyata jadi makin pintar. Monyet-monyet itu mulai bergerak dalam kelompok. Dan bahkan beberapa pasukan sekarang terlihat dikomandoi oleh satu pemimpin. Pemimpinnya adalah yang paling besar dan kuat. Meski begitu tidak ada yang bisa menandingi jagoan kita saat dia melenyapkan mereka semua dari eksistensi. Zack terus memanjat pegunungan itu berhari-hari lamanya. Tapi tetap tidak dapat apa-apa karena si komandan monyet tidak ketemu. Namun semua berubah total saat dia sadar kalau targetnya itu ternyata tidak bersembunyi di bagian paling atas dari pegunungan. Nyatanya dia bersembunyi di lembah bawah. Saat jagoan kita meluncur turun, mendekatinya matanya langsung terbelalak kaget. Melihat area sekeliling dia, bertanya-tanya hal gila, apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini. Bermeditasi di depannya ada wujud mirip Wukong abal-abal dari Teu yang levelnya hampir 60. Cinderain tiba-tiba membuka matanya dan berhasil memblokir serangan dengan tangan kosong yang seharusnya bisa langsung mengirimnya ke akhirat. Zack terus berusaha menekan kapaknya ke bawah, tapi si monyet sakti ini tidak menyerah semudah itu. Matanya menyala kuning saat dia menyalurkan energi kosmik ke dalam kapaknya dan membanting jagoan kita ke tanah. Tapi Zack langsung bangkit dan mundur beberapa langkah ke belakang. Memegang dadanya dia tersenyum sambil berpikir bahwa ini memang bos sejati yang dia cari. Padahal kekuatannya sudah 3 kali lipat plus dapat pencerahan kelas dan skill baru, si monyet masih bisa menahan kapaknya dengan santai. Dia bilang kalau Cinderain ini jauh lebih kuat dari 2 kroco yang dia bunuh sebelumnya. Keduanya mulai saling memutari sampai Zack akhirnya bergerak lebih dulu dan menerjang maju dengan kapaknya. Cinderain mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan langsung melepas serangan balasan. Menembakkan gelombang batu raksasa tepat ke depan. Jagoan kita menebasnya dengan gampang dan terus maju melompati duri-duri tajam. Dia mengayunkan senjatanya ke arah kepala si monyet
Tapi sang bos langsung menunduk rendah menghindari serangan itu. Monster itu lalu mengincar lehernya dengan cakar tajam, tapi cowok kita menangkisnya dan malah meninju wajahnya dengan keras. Namun, sayangnya, monster ini membalas tebasan dan sukses bikin Zack berdarah. Darah terciprat kemana-mana saat keduanya terus bertarung gila-gilaan dan bergerak memutari area. Saat cowok kita menerjang maju monyet itu, tiba-tiba melompat ke depan dan memblokir jalannya. Hal itu bikin dia sadar akan sesuatu lalu dia mulai nyengir kayak orang gila. Cinderain aktif banget mencoba mencegahnya mendekati pohon itu, yang bikin dia mikir pasti ada sesuatu yang sangat penting. Zack langsung buat rencana dan pura-pura menyerang pohon itu sambil lari lurus ke sana. Si monyet Herald panik dan melesat maju, menahan serangan demi melindungi pohon itu. Dengan tubuhnya, rencananya berhasil. Dia menarik kapaknya dan mengayun ke bawah. Cinder mencoba menahannya. Namun sayangnya, dia nyaris tak sanggup. Percayalah kalian dan aku bakal merinding melihat akhir pertarungan ini. Ikuti terus ya, karena momen ini makin gila. Zack memuji tekad monster itu melindungi rumahnya, tapi dia menarik tangannya dan bersiap memukul lagi. Bam pukulan bertubi-tubi langsung diluncurkan tanpa ampun perlahan. Memukul mundur kera batu tersebut. Terpojok sang Herald menjerit keras sampai suaranya bergema di seluruh pegunungan. Jagoan kita langsung panik. Dia sadar betul kalau kawanan kera lain pasti mendengarnya dan berusaha mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tiba-tiba, sebuah batu menghantam keras belakang kepalanya memaksanya mundur. Sambil memegangi kepalanya yang berdenyut, dia mengutuk nasib sialnya padahal sudah sangat dekat dengan kemenangan. Namun jika dia memutuskan kabur, sekarang dia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan melawan sang Herald satu lawan satu lagi. Tapi kalau nekat maju, nyawanya sudah pasti melayang. Dua pilihan ini membuatnya gemetar marah melihat senyum licik Cindrain. Pernah di posisi yang serba salah begini, akhirnya dia memilih mundur dan berlari melintasi hutan. Namun, dalam hati dia sadar kabur dengan luka parah dan energi kosmik yang menipis ini nyaris mustahil. Kera batu itu tidak memberi ampun sama sekali. Mereka mengejarnya melewati pepohonan lebat sambil terus memanggil kera-kera lain di sekitarnya. Tepat saat itu Zack melihat sebuah gua di sebelah kiri dan langsung berlari ke sana. Dia mengerem mendadak di dalam menatap ke arah gerombolan kera yang makin mendekat. Jagoan kita memejamkan mata untuk fokus sadar betul kalau ide gila ini bisa jadi bumerang. Tapi demi bisa bertahan hidup dan kembali menghajar sang Herald suatu hari nanti, maka dia tidak punya pilihan lain. Menurunkan kapaknya perlahan, dia sadar kali ini butuh lebih dari sekadar retakan kecil. Dengan tekad bulat, dia mengayunkan kapaknya sekuat tenaga memicu sebuah reruntuhan batu masif yang menimpa kawanan kera. Sementara dia berdiri santai di dalam gua. Gila banget kan aksi ini?